Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zia Fitria, NIM 1914030007. Judul materi saya itu motivasi dalam kewirausahaan. Pembahasan saya itu memotivasi anggota-anggota organisasi. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang motivasi prestasi. Motivasi prestasi adalah dorongan dari diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka apabila hanya terdapat sedikit risiko gagal, dan apabila mereka mendapat balikan spesifik tentang prestasi di waktu lalu. Yang kedua yaitu motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang dasar sosial, perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi karena afiliasi, menggambarkan bagaimana kedua pola itu mempengaruhi perilaku. Orang-orang yang bermotivasi prestasi bekerja lebih keras apabila penilaian mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Sedangkan orang-orang yang bermotivasi afiliasi bekerja lebih baik mereka apabila mereka dipuji karena sikap dan kerjasama mereka yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu motivasi kompetensi, yaitu adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dengan mereka tidak melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik. Selanjutnya yang keempat, motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang untuk mengubah situasi dan cenderung mengertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan mereka merupakan manajer yang istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya itu motivasi dan kinerja. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol nilai-nilai motivasi diri sendiri. Namun, kalangan kesadaran untuk memotivasi tidak muncul dalam diri seseorang, maka diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lain-lainnya. Teori motivasi dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang dipengaruhi oleh budaya bertempat tinggal dan berinteraksi. Karena itu, dalam sebuah organisasi atau perusahaan perlu adanya penciptaan budaya, karena yang bersifat universal bisa diterima dan dijalankan oleh anggota organisasi atau karyawan. Ada kalanya beberapa organisasi atau perusahaan menciptakan budaya kerja yang benar-benar baru, dan ada pula yang mengadopsi budaya yang sudah ada dalam masyarakat yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Secara umum, kita akan mengintervensi apa saja yang didapatkan kebanyakan orang di organisasi itu, yaitu yang pertama, kemampuan menentukan pilihan terbaik dan menentukan prioritas. Pilihan untuk berorganisasi secara maksimal sendiri adalah pilihan yang berat. Mereka yang aktif berkecimpung dalam dunia organisasi biasanya berhadapan dengan banyak masalah yang harus segera diselesaikan. Terkadang, masalah muncul seperti hujan deras sangat banyak dan butuh penyelesaian secara cepat. Di sinilah salah satu lagi kita temukan keunggulan orang yang terbiasa berorganisasi. Di antara sekian banyak masalah itu, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang harus diselesaikan, yang mana yang bisa ditunda penyelesaiannya. Latihan dalam dunia organisasi untuk menyelesaikan masalah umumnya sangat sering masalah bisa dicari.
Bahkan biasanya datang sendiri semakin sering menyelesaikan masalah ini, maka intuisi untuk menentukan prioritas akan semakin terasa. Selanjutnya, 2. Teman kolega, sahabat partner, banyak orang yang menyediakan poin nomor 3. Ini sebagai tujuan berorganisasi. Bahkan, tidak dapat dipungkiri poin 3 ini adalah salah satu buah manisnya dunia organisasi. Salah satunya yang paling banyak menarik orang untuk terlibat aktif di organisasi yang itu intensitas diskusi, sharing, komunikasi inilah yang nanti akan memunculkan ikatan pertemanan, ikatan emosional, dan persahabatan. Dalam organisasi, juga biasanya banyak tugas yang tidak bisa dapat diselesaikan sendiri. Di sinilah seorang harus bekerja dalam sebuah tim. Artinya, harus bisa berinteraksi dengan yang lain agar tujuan dan organisasi tercapai. Banyak pertemanan dan persahabatan akrab berawal dari organisasi. Banyak rekanan yang cocok, partner yang pas di kemudian hari dimulai dari kedekatannya di satu organisasi tertentu. 3. Koneksi. Jejaring sosial. Jejaring kerja. Poin ini salah satu yang menarik banyak orang-orang untuk berorganisasi. Aktif berorganisasi artinya punya kesempatan untuk mendapatkan banyak teman, punya kesempatan mengenal banyak orang, punya kesempatan berinteraksi dengan berbagai lembaga, misalnya sponsor, rekanan. Dari interaksi itulah, orang-orang berorganisasi dapat mengumpulkan jaringan dan koneksinya. Pertemanan yang baik saja dapat menjadi sebuah koneksi yang bagus. Di kemudian hari, orang-orang mempunyai komunikasi dalam berorganisasi, punya banyak kenalan. Di perusahaan A, di perusahaan B, dan lain-lain. Kemudian, hari kenalan ini dapat dijadikan sebuah jaringan yang berguna untuk karir. Yang keempat yaitu keahlian spesifik. Poin ini dijadikan bahan tulisan dasar yang menjadi intisari dari tujuan orang-orang berorganisasi. Berbicara keahlian sangat banyak cakupannya, banyak kemampuan bisa disebut keahlian dan untungnya. Keahlian spesifik ini dalam organisasi tidak didapatkan di materi kuliah. Keahlian spesifik ini yang dimaksud menjurus pada suatu keahlian khusus. Pada pengalaman harus dengan latihan yang terus-menerus. Di organisasi penciptaan alam, misalnya seseorang akan dilatih dan ahli dalam ilmu navigasi, monitoring, climbing, dan sebagainya, tergantung bidang yang diambil dalam organisasi pencipta alam tersebut. Di subdivisi humas hubungan masyarakat, misalnya, seseorang akan lebih fokus pada masalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Public relation. Seseorang yang aktif di organisasi tertentu bisa jadi menjadi ahli di bidangnya. Banyak bidang-bidang dalam sebuah organisasi khusus membutuhkan orang-orang benar-benar ahli. Nah, untuk mendapatkan anggota yang ahli itu, bisa di suatu organisasi mempunyai cara sendiri-sendiri. 5 yaitu uang atau materi. Jika berbicara dengan organisasi non-komersial, memang sebaiknya uang tidak menjadi tujuan dalam organisasi. Menyediakan sebuah uang sebagai tujuan masuk organisasi dikatakan oleh masyarakatnya sebagai tujuan yang tidak baik. Kurang etis, namun tak mustahil ada juga pericikan materi yang biasa dapat jika profesional mengelola organisasi semacam ini. Misalnya, organisasi siswa, organisasi kemahasiswaan, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Buruknya banyak organisasi yang berlabel kemanusiaan nirlaba dan lain-lain, malah secara terselubung mengeruk keuntungan dari kegiatan organisasi. Hal ini terjadi karena pergerakan organisasi tentu menjadikan uang atau materi sebagai tujuan. Meski dalam organisasi nirlaba, uang bukanlah tujuan, tapi banyak juga anggota yang menggunakan proyek-proyek organisasi untuk mencari uang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.